harus saya cari itu adalah tujuan hidup. Ada makhluk mengatakan dan saya bertanya, kenapa sih saya hidupnya kosong? Makhluk itu, kau harus memiliki tujuan hidup. Ya. Saya tanyakan kembali, lalu tujuan hidup itu apa? Makhluk itu malah membiarkan saya. Kau bisa mencarinya sendiri. Karena tujuan hidup itu memang harus kita yang merasakan. Dan setiap makhluk berbeda-beda tujuan hidupnya. Tentu. Dan bahkan dia mengatakan, makhluk akan sangat percuma jika di usia muda dia belum mengetahui tujuan hidupnya, akan tetapi dia sudah menikah. Lebih baik makhluk di usia tua yang sudah memiliki tujuan hidup tapi belum menikah. Nanti saya tanyakan perihal kosong ini ya. Saya sendiri jika harus dijawab dengan rasional tanpa umum mungkin tidak bingung ya, tidak pakai spiritual itu belum bisa. Betul. Ya itu harus didampingi dengan spiritual. Adanya hatimu tenang, memang harus beribadah. Betul. Ya, saya sudah melakukan. Tapi nggak tenang juga. Tapi saya belum merasakan hilangnya titik kekosongan itu. Kusuk. Bisa dikatakan kusuk. Karena saya sedang ingin mencari tujuan hidup saya, tentunya saya beribadah. Saya hanya memikirkan Allah sang pencipta saya. Ya kusuk berarti. mumet itu. Tangi Mati. Kayak gini. Jawaban dari saya sementara ya. Ini sih bukan pasti. Silakan. Ke lapangan. boleh ya. Hah? Dua angel batu warai ke tinggi. Ke lapangan. Iya. Nih. Sebenarnya kalau bicara secara logika, kalau otak manusia memang kalau dilihat itu banyak sedihnya daripada bahagia. Bahagia itu adalah ilusi belaka dari kesedihan yang membosankan itu loh. Iya. Jadi kalau kamu tujuannya mencari bahagia dan mengisi kekosongan itu nggak akan mungkin selamanya. Jadi nanti ada fase, ada fase kamu senang, bahagia, makanya jika kamu lagi bahagia, nikmati betul-betul. Karena bahagia itu akan segera hilang. Jika kamu sedih, ya nikmati. Sedih itu nanti bakalan hilang. Nanti ganti bahagia. Terus menerus nggak ada hentinya. Dan kalau pengen banyak bahagia ya banyakin sedihnya dulu. Ayo gitu mas. Ngawur kamu. Kebanyakan sedih dong. Hah? Kebanyakan sedih. Nah ini bahagianya banyak. Mungkin seperti itu. Jadi kau jika menghindar dari kesedihan dan kehampaan mungkin tidak akan pernah bisa selagi kau masih hidup di dunia. Ya apa tidak? Kau juga menghindari kesedihan juga tidak akan pernah bisa. Menghindari dari kebahagiaan juga tidak pernah bisa. Itu sifatnya hanya sementara dan berganti setiap waktu. Makanya ketika mendapatkan posisi sedih ataupun bahagia, nikmatilah secara baik-baik. Bagaimana cara menikmati lagi sedih? Iya, bisa dinikmati. Contohnya, sedih juga bisa bermanfaat. Bisa banget nggak, Mas? Bisa. Loh, kira-kira tangga. Ikut banget. Apa pendapatnya yang aku malam kayong apa? Mupeng dah asik kok Sedih juga bisa bermanfaat. Iya. Kelapangan. Sedih juga bisa bermanfaat. Contohnya, kamu sedih melihat orang tidak bisa makan, kan bermanfaat. Hati kamu tergugah untuk membantu. Kelapangan. Ya, maksud kelapangan Berarti di kan sini kelapangan itu hati yang luas. kita menerima sesuatu apapun yang datang kepada kita Dengan lapang dada. dengan Begini Tuan,
Mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban kepada jenengan karena saya belum tahu. Tetapi yang bisa saya berikan adalah saran. Coba jenengan lakukan apa yang menurut jenengan itu menyenangkan buat jenengan. Insya Allah. Ya, Mas. Ini kan maksudnya lagi mencari jati diri. Maksudnya yang benar-benar dia senang itu belum gitu loh. Udah dilakukan Maksudnya semua tuh. Sudah dilakukan semuanya, tapi kosong, Mas. Yang rantep, Kok keisi gitu. kayak rantep begitu. Kosong. Ibadah kusuk-kusuknya sudah kosong. Kosong. Bahagia sebagainya nanti ujungnya kosong. Mau berdosa sebagainya masih kosong. Bolong dan gue. Bolong dan gue dai. Ora udah bolong kayaknya rapet dedet. Mulane langkah sing kuwe kok. Kangen mau cipta. Hah? Kangen. Apa sudah terlalu rapat Mas dari hal-hal yang dia lakukan jadinya Bingung apalagi. Udah Ya, kekenyangan ya. itu Mas ada, bukan lurah apa kekenyangan. Jangan. gimana nek Iya. rapetan iki lho. Lah saya Tidak ada ruangan untuk dimasuki yang lain. Berarti nanti nih tanpa disadari ya. Melakukan ini sudah, itu sudah, apapun sudah. Kekenyangan. Kekenyangan Mas. Tinggal matinya. Iya, Ya mohon maaf ini Tuhan. Saya sih tidak masalah. Jika memang saya memang sudah ditakdirkan untuk mati dalam waktu dekat ini. Asalkan saya memang sudah mengetahui Tujuan itu. tujuan hidup saya itu apa. Mungkin saja memang benar. Jika saya sudah mengetahui tujuan hidup saya akan dipanggil. Itu kemungkinan besar. Saya akan menerimanya. Ya. Dan saya pun tidak menyesali atas apa yang sudah saya dapatkan. Setidaknya saya sudah mengetahui apa yang menjadi keluh kesah yang menimpa kepada diri saya. Apa yang membuat saya terkalut hidup di dunia ini sudah terjawab. Ya intinya kayak ginilah. Nah, saya senang dengan banyak pertanyaanmu. Nanti saya banyak belajar dari pertanyaanmu nanti. Dimana nanti setelah saya mendapatkan jawaban yang mungkin rasional atau apa namanya secara pikir gampang dicerna, nanti akan saya sampaikan kepadamu. Betul. Kami akan tanyakan ke makhluk lain mungkin yang lebih mengetahui. Jujur saja, saya belum pernah mendapatkan pertanyaan yang seperti itu. Enggak jenengan saja, saya juga sering merasakan hal itu. Ya. Jika saya harus berbicara, saya bahagia setiap saat, bohong. Setiap kehidupan pasti ada titik permasalahan dan kesedihan. Betul. Cuma bedanya mengapresiasikan kesedihannya itu seperti apa. Ya. Kalau saya sendiri, jika mungkin mood, bahasa kami itu mood lagi nggak senang, mungkin kita bisa disibukkan dengan sesuatu hal yang buat menyenangkan walaupun itu sesaat. Tapi saya pernah mendengar pepatah, jangan pernah mencari kebahagiaan di luar dirimu, ya, karena sebenarnya kebahagiaan di luar dirimu itu hanya sifatnya sementara. Temukanlah kebahagiaan itu di dalam dirimu. Ketemukanlah ketenangan di dalam dirimu, jangan di luar dirimu. Contohnya, kamu bisa tenang jika kamu harus pergi ke sana. Kamu bisa tenang bisa kamu memiliki harta. Itu hanyalah sementara. Tapi kau tidak memiliki apapun, kau harus tenang. Sudah tenang. Nah, mungkin itu. Ya. Ketenangan bisa didapatkan hanya ada di dalam dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara hati yang lapang. Dan menyadari bahwasanya semua kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, mungkin itu. Ya. Kau hanya menjalankan peran untuk saat ini, lakukanlah terbaik versimu. Ya. Nanti setelah peranmu selesai, atau engkau dipanggil sama yang kuasa, ya, saya harap selama kau hidup bermanfaat dan kau mendapatkan balasan yang baik pula di alam selanjutnya nanti.
Amin. Di sini dan di pagi hari ini ada kata-kata darimu yang itu sangat enak didengar di hati, yaitu janganlah kau menggantungkan kebahagiaan Di luar di diri. luar dirimu. Karena jika kau menggantungkan kebahagiaan itu di luar dari diri kita sendiri, itu hanya percuma. Sementara. Itu hanya sementara. Ya. Itu memang benar. Ya, Mo. Saya merasakan hal itu. Contohnya, kamu bisa bahagia dan tenang ketika kau bermain wanita. Itu dari negatifnya. Kau bisa bahagia dan tenang ketika kau melakukan sholat. Itu dari sisi positifnya. Ya kan? Tapi itu hanya sementara. Itu hanyalah sementara. Pada saat kau melakukan hal itu. Dan sedangkan, masa iya, satu hari full, kita harus melakukan sholat terus. Ya tidak boleh. Masa iya, satu hari full.